Jangankan 10 tahun, hanya beberapa jam saja atau beberapa menit saja itu bisa mengungguli umurnya yang sebelumnya. Seperti tadi saya sampaikan, sebelumnya dia non muslim, begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah sholat zuhur dia meninggal. Padahal mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu adalah pas masuk waktu zuhur. Berarti nggak berapa lama rahmat Allah turun di situ, bisa mengungguli seluruhnya. Karena kita tidak masuk surga karena amal kita. Loh, kok kita beramal? Amal itu untuk apa? Amal itu untuk menjelaskan di mana tempatnya yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahur Rahmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah beberapa lama saya bisa berkunjung ke masjid yang alhamdulillah sekarang begitu megahnya, nyaman begitu masuk, menjadikan khusyuk sholat kita. Dan supaya lebih khusyuk lagi sholat saya, makanya tadi saya sampaikan sama Bapak pengurus, imamnya yang biasanya saja, jangan saya yang jadi imam, nanti saya nggak khusyuk sholatnya karena mikiri rekaat, mikiri macam-macam. Jadi saya suruh supaya saya bisa khusyuk dalam sholat, saya makmum saja. Dan memang ketika saya ngisi pengajian di tempat masjidnya Kiai Lohot juga begitu, bukan saya yang jadi imam. Di Masjid Miftahur Rahmah Palmerah, kota mana itu, Bumi Palmerah Indah, itu juga Pak Suwito yang saya suruh untuk jadi imam, jangan saya. Di Al-Hikmah juga begitu, Pak Darul Qutni yang biasanya saya suruh jadi imam, saya makmum saja. Baik, kali ini karena masanya adalah di bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang alim bernama Adil bin Abdul Aziz Al-Mahlawi Al-Juhani. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya tentang bagaimana caranya kita bisa meraih Ramadan ini dengan sempurna, dalam artian mendekati sempurna. Tidak hanya sekedar Ramadan datang kemudian lewat begitu saja, akan tetapi kita betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan itu. Karena Ramadan tiba itu adalah kaitannya dengan hati kita, bukan kaitannya dengan yang zahir kita. Karena zahir itu pasti munculnya adalah dari dalam. Ketika seorang mau makan, itu akan terlihat dia mau makan ketika zahirnya bergerak menuju kepada makanan. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi kalau batinnya tidak menginginkannya. Oleh karena itu bisa jadi yang normal nih, az-zahiru tadullu 'alal batin. Jadi yang zahir itu yang menunjukkan batinnya yang di dalam. Baik, beliau menyampaikan khamsatu umurin tu'inuna 'ala igtinamir Ramadan. Ada 5 hal ini bisa membantu kita untuk meraih bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang lalu sudah tersia-siakan, Ramadan sekarang juga tersia-siakan. Jadi setiap Ramadan jadi tersia-sia. Beliau menyampaikan fala yahfa 'alal jami'i fadlu syahri Ramadan. Tidak dielakkan lagi semua kaum muslimin itu mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Ramadan ini punya keutamaan dan kita semua mengetahui. Oleh karena itu hari ini kita duduk di sini lantaran bulan Ramadan. Kemudian juga habis sholat Isya kita qiyamul lail yang disebut dengan sholat tarawih sekarang, itu juga lantaran keutamaan bulan Ramadan.
wa tamizuhu an asyuril am. Bulan Ramadan itu bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lain. Istimewanya berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Lantaran bulan Ramadan ini fal waktu tataghayyaru jadwaluhu. Waktu-waktu itu bisa berubah. Kondisi waktu bisa berubah lantaran bulan Ramadan ini. Wal buyutu wal amakinul amatu mukhtalifatun haluha. Rumah-rumah juga berubah. Coba bayangkan. Rumah-rumah biasanya sebelum maghrib itu biasa-biasa saja. Sekarang sebelum maghrib di atas meja itu banyak makanan. Itu lantaran bulan Ramadan. Rumah-rumah bisa berubah. Wal amakinu, juga tempat-tempat al-amatu yang umum, tempat-tempat umum itu juga berubah. Contohnya saja di pasar. Itu yang tadinya rumah makan itu buka, nampak, Ramadan tinggal separuh kelihatannya, tertutup oleh kain. Itu lantaran datangnya bulan Ramadan. Bal innan nufusa nafsaha lam ta'ud kama kanat. Dan juga jiwa-jiwa seseorang itu di bulan Ramadan itu juga berubah, tidak seperti sebelumnya. Berubah, bagaimana? Gairahnya menuju ke masjid itu sangat besar, luar biasa dibanding hari-hari yang lainnya. Yang tadinya tidak pernah pergi ke masjid, begitu datang Ramadan rame-rame penuh masjidnya untuk melakukan sholat tarawih. Itu lantaran bulan Ramadan. Fahuwa mausimun mumayyizun fi kulli syai'in. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dalam segala hal. Maka beliau sampaikan, Adil bin Abdul Aziz Al-Mahlawi Al-Juhani menyampaikan, wa ahbabtu huna an adha'a ba'dat turuq allati tu'inuna biidznillah ala iktinami Ramadan. Di sini saya ingin, kata beliau, menyampaikan cara-cara yang membantu kita, bagaimana caranya bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Beliau sampaikan, faqad ja'altuha ikhtisaran fi khamsi naqatin. Telah aku ringkas beberapa poin untuk meningkatkan manfaat bulan Ramadan ini. Artinya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Awalan, yang pertama, supaya Ramadan kita bermanfaat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah istisyaru ahammiyatil mausimi, merasa penting datangnya bulan Ramadan. Kita menunggu-nunggu, jadi hati kita ini berasa menunggu datangnya bulan Ramadan. Dan bahkan dalam riwayat dikatakan, kalaulah orang tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, niscaya ia akan meminta kepada Allah seluruh bulan itu adalah Ramadan. Maksudnya seluruh bulan itu memiliki keutamaan seperti bulan Ramadan. Nah, di sini bulan Ramadan ketika hadir kita betul-betul menunggunya. Oleh karena itu, man arafa Ramadhana bi fadlihi, siapapun orang yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, wa aikona bi azamati mausimil ghufran, dan meyakini ketika kita tahu Ramadan dengan keutamaannya, kita pun juga meyakini bahwa Ramadan itu adalah musimnya menggugurkan dosa. Di bulan Ramadan ini ampunan Allah turun deras bagi mereka-mereka yang man soma Ramadan, man soma wa qama Ramadan. Siapa orang yang berpuasa di siang harinya dan sholat tarawih di malam harinya, ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang lalu-lalu. Maka bulan Ramadan ini adalah musim gugurnya dosa. Meyakini seperti itu. Wa uluwi mangjilatihi, dan juga mengetahui, meyakini bahwasanya Ramadan itu adalah penuh dengan berkah karena ketinggiannya kedudukan bulan Ramadan. Kalau ada orang bisa
mengetahui keutamaan Ramadan, meyakini bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan ampunan, meyakini bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, niscaya allat himmatuhu lightinamihi, maka akan naik keinginannya untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini. Wasammat nafsuhu limubaradati saatihi, dan juga bulan Ramadan itu sendiri menamakan dirinya sebagai bulan amal, bulan ibadah. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan sendiri menamakan dirinya sebagai bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya perhatikan ada beberapa rumah makan Padang itu kalau bulan Ramadan tutup 1 bulan. Coba bayangkan kalau ngitung keuntungan kan rugi. Umpamanya 1 bulan itu biasa punya penghasilan sampai 100 juta, kan rugi ditinggalkan. Tapi lantaran keinginannya bulan Ramadan ia peroleh, keinginannya bulan Ramadan ia dapatkan, ia ingin memanfaatkan bulan Ramadan itu, rela ia tinggalkan. Karyawannya sudah digaji 1 bulan, kemudian terus diliburkan selama 1 bulan. Karena enak seperti itu. Yang saya lihat diantaranya adalah rumah makan yang dekat dengan rumah saya, yaitu rumah makan Patamuan Baru. Nah, di situ 1 Ramadan penuh, dan saya juga sempat bertemu dengan pemiliknya. Dan kebetulan istri dari pemilik itu sebelum jadi istrinya saya yang mendidiknya. Jadi saya paham betul. Jadi istilahnya saya sering menyampaikan, kan ada orang itu beribadah hanya karena takut kepada neraka. Ada itu. Enggak sholat. Kenapa kamu sholat? Kalau aku enggak sholat nanti aku masuk dalam neraka. Berarti sholatnya karena takut kepada neraka. Ada orang yang sholat. Kenapa kamu sholat? Ternyata dia sholat minta surga, minta pahala. Yang pertama sholat karena takut masuk neraka. Yang kedua sholat karena pengen masuk surga, pengen dapat pahala. Masuk surga saja nggak enak kalau nggak dapat pahala. Kenapa? Pahala itulah yang dinikmati di dalam surga. Seperti kita duduk-duduk sekarang seperti ini, niat kita i'tikaf, kemudian taklim, niat kita belajar, niat kita ta'allum, maka pahala itu pasti dapat yang seperti itu. Nah, ada jenis orang yang seperti ini, ada lagi yang lebih. Dia sholat bukan karena takut kepada neraka, enggak apa-apa, dia enggak masalah masuk neraka, yang penting dia sholat. Kemudian dia sholat bukan minta surga, minta pahala, enggak perlu surga, enggak perlu pahala, dia enggak butuh itu, kurang. Ada orang yang seperti itu. Orang yang seperti ini yang diinginkan adalah yang punya surga, bukan surganya yang diinginkan, yang punya surga yang diinginkan. Nah, kalau yang punya surga yang diinginkan, kemudian sudah dapat yang punya surga, ya udah otomatis surganya dapat, pahalanya dapat, udah otomatis itu. Maka ada seorang yang saya sebut karena ini adalah kebaikan, nggak apa-apa disebut. Ada namanya Pak Sainun, pinter dia. Kalau pengen makan kan biasanya beli. Kalau beli kan sekali beli, udah itu habis, besok beli lagi. Supaya nggak beli lagi, ya sudah, yang punya rumah makan dibeli saja. Jadi makanannya itu udah otomatis nggak beli lagi, cukup beli yang punya rumah makan, yaitu tadi rumah makan Patamuan Baru tadi itu. Nah, Masya Allah, punya anaknya soleh, ada yang masuk kepada tahfidz Al-Quran. Memang anak itu bagaimana orang tuanya. Ketika orang tuanya peduli dengan pendidikannya, maka anaknya itu nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak ada anak soleh tanpa pendidikan. Pasti anak soleh harus dengan pendidikan. Nabi saja itu ada pendidikannya. Siapa yang mendidik? Allah langsung. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, kok nggak perlu pendidikan kemudian terus soleh, itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan amal kita. Di bulan Ramadan ini
Ramadan menamakan dirinya sebagai bulan tempat beramal. Oleh karena itu, walam yufarrid bilahzatin min lahadzatihi, tidak, karena sudah tahu keutamaan bulan Ramadan ini, sama sekali tidak menyia-nyiakan waktunya barang sedikit pun. Tidak disia-siakan. Begitu ada kesempatan, raih Al-Quran, baca Al-Quran. Pas kebetulan tidak ada Al-Quran di sebelahnya, kebetulan kita tidak hafal, berzikir apa yang kita bisa. Umpamanya berzikirnya Allah, Allah, Allah sambil tarik nafas. Umpamanya mau tidur. Bapak Ibu kalau misalnya sulit tidur, saya ingin berbagi pengalaman. Kalau sulit tidur, kan kadang-kadang ada orang sulit tidur itu ya. Karena tidur itu adalah pekerjaan yang dibuat oleh Allah. Kita tidak bisa tidur kalau Allah tidak menidurkan kita. Coba Bapak Ibu buktikan sekarang ini. Coba pengen tidur. Coba, ada yang bisa tidur sekarang nih. Itu yang nidurkan Allah itu, bukan kita yang nidurkan. Tidur itu gampang. Tapi kalau Allah nggak nidurkan kita, maka kita tidak akan bisa tidur. Oleh karena itu pada saat malam hari kita memohon kepada Allah supaya kita bisa tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita minta kepada Allah supaya kita ditidurkan oleh Allah. Lalu pada saat kita menarik napas panjang, kemudian dikeluarkan lagi napas, itu dengan menyebut Allah, Allah, selama mau tidur sampai tertidur. Insya Allah seperti itu, cepat Allah tidurkan kita. Lalu nanti ada yang protes, Ustaz, nggak ada gunanya nyebut Allah, Allah itu. Kalau mau zikir ya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Jangan cuman Allah, nggak ada gunanya. Kalau ada orang ngomong seperti ini, kelihatan nggak pernah baca Al-Quran yang seperti itu. Kenapa? Surah Al-Muzammil ayat 8 Allah berfirman, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Kita disuruh oleh Allah agar menyebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Kita disuruh nyebut wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, Allah. Kita sebut Allah, Allah. Maka orang yang suka berzikir Allah, Allah itu adalah menjalankan perintah Al-Quran. Kok malah tidak ada gunanya menjalankan perintah Al-Quran? Itu berarti dia nggak pernah membaca Al-Quran yang seperti itu. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan mengatakan tidak ada gunanya. Yang seperti itu kelihatan sekali ingin jauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut nama Tuhan kita kok. Nah, jangan sampai melewatkan walaupun hanya sesaat. Orang yang mengerti manfaat Ramadan tidak akan melewatkan walaupun sesaat. Liyakinihi, karena keyakinannya, ia meyakini bi annahu, bahwasanya bulan Ramadan itu infatathu hadhil ayyam, kalau hari-hari di bulan Ramadan itu terlewat, berlalu tanpa dimanfaatkan, falan tu'awwidha kunuzad dunya bi asriha, maka harta benda dunia ini seberapapun banyak duitnya tidak akan bisa menggantikan bulan Ramadan ini. Ini karena keyakinannya seperti itu. Keyakinannya bahwasanya tidak ada harta benda di dunia ini yang mampu menggantikan keutamaan bulan Ramadan. Coba bayangkan, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuman 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim dijelaskan di situ, dalam riwayat ada seorang yang telah meninggal. Ketika dia meninggal itu masuk dalam mimpi seseorang. Orang tadi sebelum dia mimpi, orang yang meninggal tadi, dia telah melakukan sholat 2 rakaat di dekat kuburan itu. Lalu dia iri. Ketika dia iri, dia pengen sholat seperti dia.
tapi dia tidak bisa lagi untuk melakukan sholat. Nggak ada orang yang sudah meninggal itu terus sholat tuh nggak ada, karena nggak bisa melakukan hal seperti itu. Lalu dia mengatakan, andaikan aku bisa melakukan sholat 2 rakaat seperti yang engkau lakukan itu, aku lebih senang daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini dia tidak suka sama sekali dengan dunia dan seisinya. Dia lebih menyukai 2 rakaat itu. Kenapa? Karena manfaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Disebutkan di situ di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kita ini pandai beramal, tapi kita nggak tahu manfaatnya amal itu apa. Andaikan orang tahu manfaatnya amal, umpamanya sholat jamaah di shop depan, itu pahalanya berbeda dengan shop yang kedua, ketiga, dan keempat. Andaikan terlihat di shop depan ini isinya 150 juta, yang shop kedua 100 juta, shop ketiga ini cuman 50 juta, saya yakin itu pada meraih yang shop pertama. Saya yakin itu. Cobalah kalau nggak percaya nanti sesekali dikasih duit yang shop depan dapat sekian, yang shop ini tambah kecil, yang shop 3 tambah kecil. Yakin anak-anak duluan maju ke depan. Itu yakin itu. Nah, nggak usahlah seperti itu. Jumat yang biasa sholat Jumat biasa-biasa saja, ini ada masjid sholat Jumat menyediakan nasi bungkus. Anak-anak nggak balik sebelum dapat nasi bungkus. Ini karena kelihatan, cuman masalahnya nggak tahu. Masalahnya itu nggak tahu. Andaikan dia tahu, maka dia akan pergi ke masjid secepatnya. Nah, maka orang yang meninggal itu dia mengatakan, antum taf'aluna wala ta'lamuna wa nahnu na'lamuna wala naf'aluna. Kalian itu suka beramal tapi nggak tahu artinya amal. Kami nggak bisa beramal, tapi kami tahu artinya amal. Artinya kenapa? Karena sudah dia meninggal, dia sudah bisa merasakan bagaimana amalnya dulu waktu di dunia. Oleh karena itu, bulan Ramadan inilah, andaikan kita mengetahui, maka kita minta kepada Allah 1 tahun semuanya isinya adalah Ramadan. Dan ia tidak rela kalau ada hari-hari yang terlewat di bulan Ramadan tanpa dimanfaatkan, karena dunia dan seisinya ini tidak akan bisa mengganti bulan Ramadan itu. Wa sadaqallahu ta'ala al-qail, dan benarlah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Qul, katakanlah, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun, dan hari akhirat itu lebih baik, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wa la tudlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya kesenangan di dunia ini dibanding dengan kesenangan di akhirat itu sangat jauh, bagaikan setetes air yang ada di lautan. Tidak sedikit pun ada yang dizalimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan kebaikan pasti akan memperoleh balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa orang yang memperoleh, yang melakukan keburukan, sedikit pun keburukan itu akan memperoleh balasannya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Tidak akan pernah terbalik dan tidak akan pernah terzalimi orang tersebut. Oleh karena itu, wa in intaha walam yantafi bihi, kalau Ramadan ini telah berlalu dan tidak mau memanfaatkan Ramadan,
tidak mau berzikir di bulan Ramadan, tidak mau sholat sunnah di bulan Ramadan, kalau tidak mau memanfaatkan Ramadan ini, asal hasarati fi akhiri, nanti ujung-ujungnya akan menyesal. Lalu beliau Adil bin Abdul Aziz menyampaikan, kam tahassara aktsaruna inda nihayati ramadhana kulli am. Berapa banyak di antara kita yang di penghujung akhir Ramadan itu akhirnya menyesal li adami iktinamihi, karena tidak maksimal memanfaatkan Ramadan, wa fawatihi alaihi, dan menyia-nyiakan Ramadan berlalu begitu saja. Lalu beliau seakan menyindir kita, beliau nyampaikan, fal sayakunul halu mithlahu hadzal am, apakah tahun ini mau kita jadikan seperti tahun lalu, Ramadan lewat begitu saja? Beliau sampaikan, inna ramadhana mausimu tudha'af fihil hasanat. Ramadan itu sesungguhnya siapa yang beramal di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Siapa melakukan kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Wa tukfaru fihi dzunubu, dan dosa-dosa semuanya akan diampuni oleh Allah, wal khoti'atu, dan juga kesalahan-kesalahan akan dihapuskan oleh Allah. Ayyamuhu sabiluka ilal jinan, seluruh hari-hari di bulan Ramadan itu adalah merupakan jalan menuju surga. Sedekah sedikit air saja bisa merupakan jalan menuju surga. Umpamanya 1 gelas air aqua atau ya air kemasan lah, 1 gelas, itu sudah jalan menuju surga. Hari-harinya apa yang kita lakukan dari kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Wasiyamuhu yuqarribuka minar rahman, dan puasanya akan mendekatkan kepada Allah yang Maha Rahman. Di bulan Ramadan inilah semuanya ini ada. Seluruh gerak yang kita lakukan dari kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat adalah merupakan jalan kita menuju surga. Sudah jam 6. Berikutnya, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. 15 tahun kita tidak sholat subuh. Dapatkah di bulan suci Ramadan ini untuk menghapus 15 tahun kita tidak sholat subuh? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umurnya 40 tahun, sholatnya saat umur 30 tahun. Yang sebelum 30 tahun tidak sholat, begitu umpamanya ya. Ya, sebelumnya itu, atau sholatnya nggak sempurna gitu ya. Kemudian jadi 10 tahun lah dia sholat umpamanya begitu. Baik ya. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawinya menyampaikan hadis Rasulullah SAW, al-a'malu bil khawatimi, amal itu tergantung penutupnya. Oleh karena itu Al-Adil bin Abdul Aziz di sini menyampaikan, tapi belum terbaca nih, menyampaikan orang yang umpamanya nih meninggal setelah selesai Ramadan, maka diharapkan dia adalah husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya meninggal dalam posisi baik. Oleh karena itu di dalam Syarah Arba'in Nawawi juga disebutkan hadis Rasulullah, al-a'malu bil khawatimi, amal itu tergantung penutupnya. Ada orang yang dari awal gitu rajin ibadah, sering jadi khotib, sering ceramah, sering khutbah, sering mengajar ngaji, pokoknya bagus semuanya. Tetapi di ujung-ujung hidupnya murtad. Hilang semua itu kebaikan-kebaikan yang dulu itu. Contohnya siapa? Mudah-mudahan cepat dapat hidayah. Contohnya Pendeta Saifuddin.
itu sebelumnya itu bukan main taatnya, tetapi karena tergiur dengan harta benda. Coba bayangkan, saya pernah mendengar pendeta itu kalau dia punya jamaah, maka penghasilan jamaahnya itu 10% untuk dirinya. Coba bayangkan kalau jamaahnya itu orang-orang kaya yang penghasilnya umpamanya 100 juta. 10% kan 10 juta itu. Satu jamaah. Kalau jamaahnya 100, makanya tertarik ke situ. Banyak orang-orang yang sebelumnya itu setiap langkahnya itu adalah menuju surga. Begitu illa dhira' bainahu wa bainaha, tinggal 1 dhira' jarak antara dirinya dan surga, ternyata Allah jadikan dia ahli neraka, amalnya ahli neraka. Kenapa? Murtad, keluar dari Islam dia. Ada juga orang yang ketika pada saat awal mulanya dia justru sama sekali nggak tertarik dengan agama. Amalannya selalu bertentangan dengan syariat. Amalannya selalu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi di penghujung hidupnya datang kepada seorang ulama umpamanya, "Ustadz, tolong bimbing saya masuk Islam." Benar? Iya. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di siang hari, lalu ia sholat zuhur. Dengan izin Allah setelah sholat zuhur itu dipanggil, dia meninggal. Baru sesaat mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian terus meninggal. Orang yang seperti itu janji Allah dalam Al-Quran, dosa-dosanya yang sekian banyak, 50 tahun yang lalu dia melakukan dosa, tidak pernah kenal Tuhannya, tidak pernah menyembah kepada Allah. Sekali dia menyembah kepada Allah terus meninggal, maka orang itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini membuktikan bahwasanya yang memasukkan Allah ke dalam surga, yang Allah masukkan manusia ke dalam surga, atau manusia masuk ke dalam surga, itu bukan semata-mata karena amalnya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan, antum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Lalu sahabat bingung, karena Rasulullah itu kalau beribadah berbeda dengan kita. Rasulullah itu kalau beribadah dibuktikan ibadahnya sampai bengkak lututnya. Bukan keningnya yang hitam, saking banyaknya sujud, lututnya yang bengkak. Jadi bukti kalau sering sujud itu adalah lututnya, bukan keningnya yang hitam. Rasulullah tidak berkening hitam sama sekali. Rasulullah wajahnya cantik, wajahnya ceria, wajahnya enak dipandang, tampan. Siapa yang memandang pasti akan tertarik. Rasulullah sampai kakinya bengkak. Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampai begitu nian engkau sholat, bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apa aku tidak suka kalau aku disebut oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Dikorbankan lututnya bengkak agar memperoleh pujian dari Allah, menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita minta pujian dari Allah bagus. Kalau kita minta pujian dari orang, stres. Kenapa stres? Sebaik-baik kita di mata orang pasti ada salahnya. Itu manusia itu adalah kebenaran yang tidak mutlak. Kebenaran mutlak itu adalah milik Allah. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah, lalu bagaimana akhirnya, itu tidak akan menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu sahabat heran, "Wala anta ya Rasulullah, apakah juga demikian engkau wahai Rasul, tidak masuk surga lantaran amal?"
Kemudian Rasulullah menjawab, wala ana, demikian juga aku, illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita semua ini nanti masuk surga karena rahmat Allah. Dan seperti inilah cara menjemput rahmat Allah. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan, man jalasa sa'atan fi majlisil ilmi, siapa orang yang duduk sesaat di majelis ilmu, kana bi afdalu min alfi rakaatin, lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Itu keutamaannya. Kenapa? Salat kita tidak akan sah kalau kita tidak tahu ilmu salat. Orang sholat menghadap ke kiblat. Kalau di sini ke arah barat, ini sholatnya menghadap ke langit umpamanya gitu, baring gitu umpamanya. Itu karena nggak tahu caranya sholat. Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu cara sholat? Duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, tingkatan iman seseorang itu berbeda, yang suka duduk di majelis ilmu dan yang tidak suka duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu ada 5 tingkatan. Iman seseorang itu ada tingkatannya, 5 tingkatan. Dan ketika tingkatannya berbeda, amalnya juga berbeda. Nah, ketika Rasulullah SAW sampaikan, wala ana, demikian juga aku, kecuali rahmat Allah. Ketika diberikan rahmat Allah, maka orang itu masuk surga. Maka orang yang tadinya dia tidak beramal sama sekali, di penghujungnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu memperoleh rahmat Allah. Dan sebaliknya, yang di awal dia beribadah kepada Allah, di penghujung hidupnya jauh dari Allah, malah membelakangi Allah, yang seperti itu dia tidak mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu, semua manusia sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Allah pada saat masih dalam kandungan, apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Loh Ustadz, kalau gitu enak dong. Kalau sudah takdir begitu, diam saja. Diamnya itu adalah takdir dari Allah. Orang diam, orang pergi ke masjid itu adalah takdir dari Allah. Kalau Allah tidak takdirkan dia sebagai orang yang bahagia, maka dia tidak akan pernah melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Semua itu penjelasan di dalam kitab tauhid yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu enak dong. Kita diam saja. Diamnya itulah takdir Allah. Berangkatnya ke masjid itulah takdir Allah. Jadi kita tinggal milih. Allah berikan kita akal untuk memilih apakah kita sholat atau tidak sholat. Tidak sholatnya itulah memang Allah kehendaki. Maka orang yang tidak mau sholat, dipaksa seperti apapun, dia juga tidak mau sholat. Kecuali Allah takdirkan dia sholat walaupun dengan dipaksa. Seperti juga anak kita dipaksa untuk ngaji, nggak mau ngaji juga, maka itu adalah takdir Allah. Ada juga anak maunya ngaji setelah dipaksa, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa melaksanakan seperti itu. Apa yang terjadi pada diri kita dan apa yang ada di hadapan kita, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah akan terlihat ketika sudah terjadi, sudah ada di mata kita. Maka tidak akan terjadi kalau nggak ada iradah Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah tidak ada, maka takdir tidak akan terjadi. Ketika keinginan Allah dibuktikan oleh Allah dengan takdir tadi, ketentuan tadi, maka terjadilah. Jadi ketika 40 tahun umur seseorang, kemudian ia hanya melakukan kebaikan 10 tahun belakangan, itu sudah bagus 10 tahun itu. Jangankan 10 tahun, hanya beberapa jam saja atau beberapa menit saja itu bisa mengungguli umurnya yang sebelumnya. Seperti tadi saya sampaikan, sebelumnya dia non muslim, begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah sholat zuhur dia meninggal. Padahal mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu adalah pas masuk waktu zuhur. Berarti nggak berapa lama rahmat Allah turun di situ, bisa mengungguli seluruhnya. Karena kita tidak masuk surga karena amal kita. Loh, kok kita beramal? Amal itu untuk apa? Amal itu untuk
menjelaskan di mana tempatnya yang sesungguhnya. Kalau amalnya baik, di mana surga yang pantas untuk ditempati. Kalau amalnya buruk, di mana neraka yang pantas untuk ditempati. Itulah dikatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi begitu Bapak. Maghrib umpamanya gitu ya. Oh gitu. Ya. Iya ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ba'diyah maghrib atau sholat ba'diyah isya itu termasuk sholat rawatib, sholatur rotibah, sholat rotibah, sholat yang terikat oleh waktu. Kita tidak bisa sholat ba'diyah maghrib di siang hari, nggak bisa. Atau kita mau sholat ba'diyah zuhur di malam hari, nggak bisa. Itu namanya terikat. Sholat ba'diyah maghrib itu dilakukan setelah sholat maghrib. Maka waktunya sholat ba'diyah maghrib itu adalah selama ada waktu sholat maghrib. Kalau waktu sholat maghribnya sudah tidak ada, maka tidak ada lagi sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah isya juga begitu. Waktunya selama masih ada sholat isya. Waktu sholat isya masih ada dan dilakukan setelah sholat isya. Walaupun jam 12 malam mau sholat ba'diyah isya tidak bisa kalau belum sholat isya. Kemudian orang yang melakukan sholat rotibah tadi, saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyampaikan siapa orang yang melakukan sholat rawatib, khususnya adalah sholat umpamanya ba'diyah zuhur, maka orang yang melakukan sholat 2 rakaat rawatib zuhur tadi, Allah akan mengharamkan dirinya tersentuh uap api neraka jahanam. Allah akan menjaga dirinya dari api neraka jahanam. Bayangkan, itu baru sholat sunnahnya, belum zuhurnya. Maka orang yang sholat sunnah baik qobliyah zuhur maupun ba'diyah zuhur, tapi 4 rakaat ya, 4 rakaat yang mengikuti sholat zuhur, maka orang itu akan dijaga dari api neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Dijaga, tidak masuk. Sementara dalam riwayat lain disebutkan zuhurnya sendiri. Wa amma sholatu zuhri, adapun sholat zuhur, fa inna sa'atun tas'aru fiha jahannam. Sholat zuhur itu adalah sholat di mana saat zuhur itu saat dinyalakan api neraka jahanam. Fama min mu'min yusalli hadhihi shalah, siapa orang mukmin melakukan sholat zuhur ini, illa harramahu lafahatu jahannam yaumil qiyamah. Tidak lain Allah akan haramkan tersentuhnya uap api neraka jahanam. Loh, apakah kita dekat dengan api neraka jahanam kok bisa sampai tersentuh uap? Ini uap berarti kita ada di atasnya. Kan nggak ada uap itu ke bawah. Uap itu pasti ke atas. Ada uap ke bawah? Nggak ada. Uap pasti ke atas. Kalau uap itu ke atas, berarti kita berada di atas neraka jahanam. Loh, apa bisa kita berada di atas neraka jahanam? Semua kita nanti akan melalui itu. Di dalam Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengutip sebuah hadis, inna fi jasri jahannam sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantarataini sab'una aman. Antara satu jembatan ke jembatan berikutnya itu ditempuh 70 tahun perjalanan. Jembatannya ada 7, satu jembatan 70 tahun. Berapa tahun jadinya itu? 70 kali 7, 490 tahun. Itu kita berada di atas uap api neraka jahanam. Oleh karena itu orang yang sholat zuhur, Allah akan haramkan uapnya itu menyentuhnya. Jadi nggak pernah
terasa panas sama sekali. Tetapi kalau sholat zuhurnya nggak sempurna, itulah tadi sholat zuhurnya nggak sempurna. Makanya sholat qobliyah itu juga termasuk menyempurnakan sholat zuhurnya. Wirid sesudah sholat itu juga menyempurnakan sholatnya. Wirid sudah sholat. Kan ada riwayat, siapa orang yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jadi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian dilengkapi wa yutimu mi'ah, dilengkapi menjadi 100. Khattat lahu dunubahu walau kana mithla zabatil bahri. Dosa-dosanya digugurkan oleh Allah walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi termasuk zikir sesudah sholat itu juga menyempurnakan sholat kita. Karena kita kan nggak yakin sholat kita ini sempurna. Ada orang tuh sholatnya tuh nggak jujur. Ada orang sholat nggak jujur. Dan saya yakin kita semua itu kadang-kadang kita sholat nggak jujur. Gimana nggak jujur sholat? Pas begitu sholat yang diingat hatinya ini, yang diingat di pikirannya ini bukan saat sholat, tapi kadang-kadang ingat kuncinya di rumah, ingat tadi pintunya sudah dikunci apa belum. Ada di sini yang sholat nggak ingat apa-apa kecuali sholat itu? Ada? Coba tunjuk tangan. Itulah kadang-kadang sholat kita nggak jujur. Kenapa kok dikatakan nggak jujur? Jujur itu antara luar dan dalam sama. Itu namanya jujur. Fisiknya sholat, hatinya juga sholat. Cuman kadang-kadang sholat kita ini ya dikatakan tidak jujur 100% juga tidak. Ya syukur-syukurlah bisa 80% gitu. Jujur kita dalam sholat. Oleh karena itu ketika kita sholat, pikiran kita lari, cepet tarik. Sedang sholat, mana kau? Umpamanya gitu. Cepat panggil, jangan sampai dibiarkan melayang-layang. Ibu-ibu melayang, ya Allah, hari ini kreditan sudah datang, dengan apa nanti mau bayar, duitnya belum ada. Umpamanya kayak gitu, nggak usah dipikir itu, Allah yang ngurusinya. Diserahkan semuanya kepada Allah. Jadi betul, zikir sesudah sholat, sholat rawatib yang ngikuti sholat fardu itu juga ikut menyempurnakan sholat kita yang kurang sempurna. Oleh karena itu nggak usah khawatir. Kadang-kadang memang ada di antara kita begitu zikir langsung pergi. Zaman dulu juga ada. Contohnya siapa? Sa'labah. Sampai ketangkap oleh Rasulullah. Sa'labah mau kemana? Ketahuan dia. Sa'labah pulang duluan oleh Rasulullah. Ketika ketahuan itu langsung nyampaikan, bajuku ini cuma satu ya Rasulullah. Kalau aku lama-lama di masjid, istriku nanti terlambat sholat. Itu alasannya. Maka dia pun segera pulang untuk gantian baju dengan istrinya. Lalu Sa'labah bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau gitu doakan aku supaya menjadi orang kaya. Rasulullah tidak mau mendoakan. Besok lagi minta, ya Rasul, doakan aku kaya. Tidak mau mendoakan. Karena apa? Rasulullah sudah melihat bahwasanya Sa'labah kalau dikasih kekayaan lupa dia. Sampai-sampai Sa'labah itu berjanji kalau dia kaya nanti akan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Sampai berjanji seperti itu, dan itu juga biasa. Itu juga biasa. Kenapa? Biasa. Kita saksikan sama-sama sebelum pemilu, sebelum dia duduk jadi anggota DPR, janji dulu. Nanti kalau udah duduk lupa dengan janjinya. Sa'labah juga begitu, udah dicontohkan oleh Sa'labah seperti itu. Akhirnya permintaan yang ketiga diijabah, dikasih kambing. Kambingnya bunting, beranak, lama-lama makin banyak. Yang tadinya sebelum azan sudah datang, lama-lama pas azan baru datang ke masjid. Lama-lama pas qomat baru sampai ke masjid. Lama-lama masbuk, ditanya oleh Rasulullah, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, ngurusi kambingnya. Banyak kambingnya itu, udah banyak sekali kambingnya, banyak kambingnya, saking banyaknya kan ya banyak itu. Akhirnya Rasulullah kirim utusan menjemput Sa'labah untuk meminta zakat dari kambing. Lalu ditolak oleh Sa'labah. Untuk apa aku harus mengeluarkan zakat? Ini kan hasil keringatku sendiri. Disitulah akhirnya turun ayat
walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang menumpuk-numpuk harta, menumpuk perak, menumpuk emas, tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat, fabashshirhum, beri kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Oh, takut salabah, langsung pergi ke Rasulullah mengantarkan zakatnya, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah meninggal, diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga menolak karena Rasulullah menolak. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menolak, lama-lama kambingnya itu mati habis. Ya. Jadi Sa'labah ini pertama ditangkap oleh Rasulullah lantaran tidak ikut wirid sesudah sholat. Sa'labah langsung balik. Itu lantaran apa? Bajunya cuman satu, mau gantian dengan istrinya. Jadi kalau di sini ada yang cepat pulang, barangkali seperti itu juga, mau gantian baju dengan istri. Ya, tolong pengurus masjidnya diperhatikan yang seperti itu, istrinya diberikan baju untuk sholat. Jangan sampai tidak diberikan baju untuk sholat karena barangkali mau gantian dengan istrinya. Jadi barangkali seperti itu. Doa. Baik. Untuk mengambil barokah dari pengajian kita subuh ini, mari kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi hati terang, hati tenang, hati lapang, dan semua yang Allah berikan kepada kita terasa cukup dan bahkan lebih. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ishrina sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'ida minka. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmi nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi dawis ziyadah wa sayyidina bil abbasil qadir bal yabni malkana dzil istiqamah wa sayyidina wa dzil azam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani dzil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu